Perkenalkan, nama saya Ravelio dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah yang terjadi di masa sekarang yang berkaitan dengan masa depan. Sebenarnya ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak. Cuma yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama yaitu kenakalan remaja, dan yang kedua ada kasus-kasus korupsi yang belum juga selesai, terutama di Indonesia. Banyaknya kasus korupsi yang belum selesai. Pertama kita akan membahas tentang kenakalan remaja dulu. Kenapa kenakalan remaja? Jelas, kenakalan remaja ini adalah penerus muda bangsa Indonesia, generasi selanjutnya dari bangsa Indonesia yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia, yang nantinya akan membawa bangsa Indonesia juga untuk menjadi seperti apa bangsa Indonesia ke depannya. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenakalan remaja terlebih dahulu. Kenakalan remaja ini sudah sangat banyak ya saat ini, dan banyak juga remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan tapi bangga dan tidak mempunyai rasa malu terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. Mulai dari minum-minuman keras, ada juga yang ngerokok, bahkan ada juga yang melakukan free sex. Menurut saya hal itu ya gimana ya, nggak bagus lah, nggak lazim, melanggar. Apalagi free sex kan, itu kan melanggar norma, dan di agama manapun itu tidak dibetulkan dan sampai kapanpun tidak akan pernah dibetulkan. Terus masih ada lagi judi. Biasa judi itu secara nggak sadar mereka melakukannya. Mungkin dari pertama main kartu yuk pertama buat fun aja, buat seru-seruan. Tapi lama kelamaan ada satu atau dua orang yang ngomong, ih nggak seru nih, kita pakai duit aja yuk biar ada hasilnya, biar ada manfaatnya. Padahal itu secara nggak langsung mereka udah melakukan judi yang jelas-jelas di mata hukum pun itu salah. Berkaitan nggak dengan masa depan? Sangat berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Karena kalau dari masa mudanya aja mereka udah nggak bener, waktu masih sama orang tua, gimana saat mereka udah menentukan apa-apa sendiri, nggak diarahin lagi sama siapapun, nggak diarahin lagi untuk gimana sih menjadi pribadi yang lebih baik. Enggak, karena kita semua tahu setelah lulus SMA ada yang kerja, ada yang kuliah. Nah selama kuliah pun kita ini sebenarnya udah bebas, karena orang tua telah menganggap kita udah besar, udah berhak memilih sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Sebenarnya gimana sih? Ya menurut saya nggak bagus sih untuk terutama remaja-remaja yang sering pulang malam, mabok, ngerokok, free sex. Itu kan kayak nggak lazim banget. Jadi tolonglah untuk remaja-remaja yang di luar sana yang sering melakukan kenakalan-kenakalan yang saya sebutkan barusan, berhentilah. Karena kalian ini penerus masa depan bangsa. Kalian ini yang akan melanjutkan bangsa Indonesia ke depannya akan menjadi seperti apa. Bangsa Indonesia mau dibawa kemana dengan generasi-generasi kita ini. Karena saya sendiri sebagai remaja mengakui kalau emang jadi untuk menghindari kenakalan remaja itu sangat sulit ya. Karena kita berteman, mempunyai banyak teman, jalan cipika-cipiki, ngobrol, tanpa sadar kita juga jadi kebawa, entah jadi pulang malam, ngelawan orang tua, entah judi, entah apa. Itu banyak yang terjerat karena dari pergaulan juga. Jadi sebenarnya pergaulan remaja ini gimana ya? Menurut saya kenakalan remaja ini ya nggak 100% dari remajanya, tapi nggak bisa disalahin juga sih orang tuanya. Karena kan kadang-kadang juga ada remaja-remaja yang dikasih tahu ngelawan, nggak mau dengerin kata-kata orang tua. Terus yang lebih parahnya lagi, di zaman sekarang ini banyak remaja yang nggak malu lah terhadap kenakalan yang telah ia lakukan. Contohnya free sex. Waktu itu saya di aplikasi TikTok, dan belakangan ini lagi viral juga kayaknya ya. Ada yang bikin TikTok, upload video gendong bayi dengan caption tahun 2004 masih jadi bayi, sementara tahun 2021 gendong bayi.
Itu kan menurut saya gimana ya, tahun 2004 artinya dia baru usia 17 tahun, baru punya KTP tapi udah gendong bayi. Kayaknya gimana ya, saya aja 18 tahun masih sekolah, masih mengerjakan tugas, masih fokus menyandang gelar beban keluarga, masih suka nongkrong ya nggak baik juga sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kenakalan remaja yang paling parah kan selama ini yang kita tahu itu free sex, karena di Indonesia ya harusnya udah nggak tabu lagi terhadap free sex, karena di Indonesia ini udah banyak banget yang melakukan free sex. Jadi menurut saya gimana ya, tolong untuk remaja-remaja di luar sana, hentikan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, hentikan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Biasanya itu free sex itu berawal dari pacaran sebulan 2 bulan pegangan tangan masih malu-malu, 3 bulan 4 bulan mulai berani peluk, cium pipi kanan, cium pipi kiri, udah setengah tahun udah mulai akrab, mulai deket. Nah ntar main ke rumahnya cuma berdua, orang tuanya lagi pergi. Nah kejadian sebenarnya kenapa itu ya berawal dari hubungan yang tidak sehat, karena mungkin dari pihak cewek diancam sama si cowok ya, kamu sayang nggak sama aku, kan biasa banyak kan cowok-cowok yang suka ngomong gitu, kamu sayang nggak sama aku, kalau sayang kasih dong. Nah tolong untuk cowok-cowok di luar sana juga ya, saya ucapin ya, janganlah kayak gitu. Kalian kan punya orang tua, punya ibu. Untuk yang punya kakak perempuan atau yang punya adik perempuan, coba pikirin deh, kalau saudara kalian atau ibu kalian diperlakukan seperti itu, apakah kalian akan terima? Pasti enggak kan. Terus hubungannya sama masa depan apa? Kalau sejak masa kini aja, sejak masa sekarang aja remajanya ini udah nggak bener, pribadinya udah nggak bisa dibentuk, gimana mereka mau memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik? Gimana mereka bisa membawa bangsa Indonesia ini dengan ke arah yang lebih baik? Nggak usah bangsa Indonesia deh, diri mereka aja dulu, pribadi masing-masing. Pasti setiap orang punya dong cita-cita untuk menjadi sukses, punya cita-cita untuk menjadi berhasil, membanggakan orang tua, punya rumah, punya mobil, punya apapun itu. Intinya diri mereka masing-masing kan pasti ingin sukses. Sekarang yang jadi pertanyaan, saya mau tanya ke kalian, gimana caranya kalian mau sukses kalau diri kalian sendiri itu masih nggak bisa diatur, masih nggak bisa dibilangin, masih suka pergaulan yang nggak bener, masih suka keluyuran malam-malam, nggak bisa diatur, mabuk, ngerokok, atau apapun itulah. Bahkan selain free sex kan ada juga kasus narkoba. Ya selain free sex ada narkoba, dan saya pernah baca juga, pernah dengar juga katanya narkoba itu lebih bahaya daripada free sex. Maksudnya free sex itu lebih bahaya dari narkoba. Jadi yang ingin saya tekankan yang lebih saya tekankan saat ini ya free sex, karena saat ini sedang viral juga kan menurut saya. Yang saya bilang tadi, yang 2004 jadi bayi, 2001 gendong bayi, itu menurut saya suatu hal yang nggak lazim lah, nggak senonoh sebenarnya untuk dilakukan. Gimana ya, kayak kita nih masih remaja, umur baru belasan, usia 20 aja belum, terus dengan bangganya upload ke sosial media gendong bayi. Itu kayak suatu hal yang apa ya, banyak orang di luar sana usia 20-an, 30-an belum menikah, bahkan masih ada yang jomblo, tapi mereka di usia belasan gendong bayi dengan bangganya diupload ke media sosial tanpa rasa bersalah. Kayaknya gimana ya, boleh kalian ngamikin rasa malu, tapi dalam hal apa dulu? Kalau kalian ngamikin rasa malu dalam hal buka usaha, dalam hal jualan, itu bagus, malah menurut saya itu bagus banget buat kalian. Karena kalau dari usia sekarang aja kalian udah gak mikirin gengsi, gak mikirin malu untuk usaha, untuk dagang, untuk jualan, untuk kumpulin uang, itu artinya kalian udah punya dasar yang kuat untuk terserah orang mau ngomongin gue apa, yang penting gue lagi berusaha, yang penting gue mengejar cita-cita gue dengan baik, dengan giat, dengan tekun, nggak mikirin kata orang apa. Tapi beda dengan orang bilang, ih nggak tau malu ya gendong bayi, terus dia nggak mikirin. Itu beda, konteksnya udah beda. Sama-sama nggak mikirin malu, tapi bedanya yang satu nggak mikirin malu demi kebaikan, yang satu nggak mikirin malu demi bela diri. Dengan kata lain yang nggak tahu malu. Terus
balik lagi yang saya bilang tadi, gimana caranya bangsa Indonesia ini bisa dipimpin dengan generasi kita. Kalau generasi kita aja udah banyak yang nggak bener, generasi kita aja udah banyak yang ya, melakukan kenakalan remaja. Dan di saat pandemi seperti ini kan banyak ya, pemerintah mengeluarkan edaran maksimal keluar jam 7 malam, jam 8 malam. Tapi saya ada nonton juga beberapa di acara TV, sebut aja lah ya, acaranya ada The Police kalau nggak salah waktu itu saya nonton. Jadi waktu itu acara polisi ya, polisi nggak, maksudnya channel ini, acara ini membawakan apa aja yang dilakukan polisi saat razia di malam hari. Dan nggak sedikit juga remaja-remaja yang masih ngumpul buat balap liar, buat minum-minuman keras. Ada juga yang ngumpul bareng-bareng teman buat melakukan hal-hal yang nggak jelas. Ada juga yang pasangan muda-mudi yang kepergok di hotel sedang melakukan hal-hal mesum. Jadi ya gimana mau bagus bangsanya, gimana mau beres gitu loh. Kita gini deh, saya mau diri kita masing-masing mikir, kalau kita terus melakukan kenakalan remaja, kalau kita terus cuma mikirin tentang senang-senang, nggak mikirin masa depan, kita mau jadi apa? Kita mau di masa depan tuh kita mau gimana? Nggak mungkin di usia 30 kita baru mulai mikir, cita-cita gue gimana ya, masa depan gue gimana. Itu udah telat banget. Orang di usia 30 ada yang udah beli rumah. Kalian di usia 30 baru mikir kita mau ngapain, kita mau apa, kita masa depannya mau jadi apa. Itu udah telat banget. Jadi please guys, biasain diri mulai sekarang. Jauhin minum-minuman keras, jauhin narkoba, jauhin free sex, jauhin pergaulan yang gak bener, kurang-kurangin keluyuran malam-malam, apalagi lagi pandemi kan. Nggak cuma membahayakan diri sendiri tapi membahayakan orang juga, apalagi balap liar dan free sex tadi. Karena free sex mungkin yang cowok nggak merasakan rugi ya, karena yang cowok bisa kabur, bisa tinggalin ceweknya, bisa nggak ngakuin. Tapi ya balik lagi, kalian siap nggak nanggung dosanya, kalian siap nggak nanggung akibatnya di masa depan. Percaya deh, hukum karma itu ada. Di masa depan itu kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan di masa muda. Kalau kita di masa muda suka balap-balapan, minum-minuman keras, ngerokok, nggak mikirin kesehatan badan, nggak mikirin masa depan gimana, ya ntar udah tuanya nggak jauh-jauh dari miskin, mabok-mabokan, judi, ya seputar itu aja. Karena selama muda kalian nggak pernah mikirin gimana caranya saya menjadi orang yang lebih baik, gimana caranya goals saya bisa tercapai. Contoh saya sendiri, saya punya goals sebelum umur 30 tahun atau maksimal 30 tahun saya harus udah punya rumah minimal 1, punya mobil minimal 1, punya motor minimal 1, dan punya usaha sendiri. Dan saya juga lagi berusaha menjauhi pergaulan-pergaulan yang gak baik di luar sana. Karena yang saya bilang tadi, pergaulan di luar sana susah. Dan tolonglah untuk remaja-remaja di luar sana, susah bukan berarti nggak bisa, bukan karena susah, tapi karena kalian nggak mau, berusaha untuk menjauhi hal-hal yang saya sebut barusan. Kenapa saya ngomong berulang-ulang? Supaya kalian yang menonton video ini mau mendengarkan dan bisa. Karena kalau ngomong sekali dua kali, pasti di antara kalian cuma nonton, oh ya udah ceramah kayak biasa, terus udah bebas, nggak masuk ke nggak ditanamkan lah. Tapi beda dengan saya ngomong berulang kali kan, jadi kalian kan kayak dari awal pasti ada ngomong, oh iya saya harus jauhin pergaulan yang nggak bener. Terus menit keberapa ngomong lagi kedua kali, oh iya saya harus jauhin pergaulan yang nggak bener. Jadi maaf juga kalau video saya ngomongnya rada ulang-ulang, karena ya demi menekankan juga supaya kalian juga mendapatkan pengertian yang lebih baik juga. Terus bentar, minum dulu ya, aus. Oke, gue barusan selesai minum, sorry.
ada iklan ya tadi. Oke, itu aja sih menurut gue tentang kenakalan remaja, karena nggak banyak yang bisa dibahas, cuma emang gue sebutin berulang-ulang ya biar kalian lebih menekankan aja lah bahwa kenakalan remaja itu mencakup luas, nggak cuma masa sekarang doang, tapi bisa sampai masa depan, sampai masa tua. Karena ya pribadi kita ya saat ini dibentuknya, gimana cara kita bergaul, gimana cara kita menggunakan uang, gimana cara kita menghargai orang lain, gimana cara kita merawat diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, fisik kita sendiri. Mungkin itu aja. Kemudian yang kedua, sesuai yang gue bilang tadi, kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia ini tentu kita semua tahu ya, banyak kasus korupsi masih marak di Indonesia. Ya gue sendiri sebagai rakyat Indonesia sebenarnya kecewa sih. Kenapa sih banyak banget orang yang korupsi? Bukan banyak orang yang korupsi. Kenapa? Karena gini loh, mereka semua saat pemilihan kita yang pilih. Saat pemilihan mereka ngemis suara ke kita. Tolong pilih saya. Saat kampanye mereka bersuara, saya janji akan bla 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 bla. Saya janji akan bikin A, bikin B, akan menyejahterakan rakyat kecil. Saya janji akan A, akan B. Tapi setelah jadi, biasanya mereka akan lupa. Mereka akan sibuk dengan memperkaya diri sendiri. Ya sebenarnya bingung juga ya. Kita sebagai rakyat nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, karena kekuatan kita demo biasanya. Tapi demo pun biasanya nggak bisa 100% dibenarkan, karena biasanya ada yang rusuh, ada korban jiwa, entah mungkin nggak sampai korban jiwa sih, tapi biasa ada fisik beberapa yang luka-luka. Karena itu ada yang bentrok dengan polisi, ada yang nggak kuat, ada yang karena saking ramainya masa jalan nggak dapet ruang, nggak ada oksigen, pingsan. Tapi balik lagi ke kasus korupsi yang saya fokusin. Sebenarnya kasus korupsi di Indonesia ini masih marak ya. Saya sering melihat broadcast kalau plat RF itu kan plat milik pemerintahan ya. RFP, RFS, RFU, RFD itu kan milik bagian dari pemerintahan. Contohnya RFP itu biasanya punya polisi, RFS itu yang punya menteri, RFD, RFU, RF apa ya? RFA, RFU, RFD biasanya tuh punya tentara. Terus masih banyak lagi, biasa ada RFW, ada pokoknya plat-plat RF dengan angka 4 berawalan 1 atau 2 itu biasanya punya pemerintahan. Saya waktu itu menemukan postingan di sosial media bahwa plat seperti yang saya sebutkan tadi, plat RF nggak punya hak khusus di jalanan, nggak punya wewenang khusus di jalanan. Tapi nyatanya biasanya dengan mobil-mobil besar seperti Fortuner atau Pajero, biasanya yang menggunakan plat-plat ini sangat arogan di jalan. Kenapa saya mengambil contoh dari plat-plat ini? Karena ya di postingan tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang memakai plat tersebut tidak ada hak khusus di jalanan. Faktanya yang terjadi di jalanan beda lagi. Setiap orang yang punya itu artinya sudah punya uang. Setiap orang yang punya uang bebas. Karena gimana ya? Oke lah, kita ambil contoh yang lebih simpel. Kita nggak pakai helm, kita naik motor nggak pakai helm, bawa pakai knalpot racing, nggak pasang spion, nggak pasang plat nomor, biar motornya kelihatan lebih bagus, lebih keren, biar orang lihat kita keren. Tapi saat ditilang polisi, ditindak sesuai UU, kita minta damai. Gimana cara damainya? Kita bayar ke polisi, bayar ke petugas, bayar ke orang yang bersangkutan. Oke lah kalau bayarnya ke negara sesuai peraturan yang ada, karena itu memang sudah peraturan
bayar denda juga kan nggak, toh ujung-ujungnya balik lagi ke negara, biasanya untuk rakyat juga. Tapi yang sering terjadi kan banyak oknum. Kita sebut orang-orang yang bertanggung jawab ini dari plat, orang-orang yang korupsi, orang yang menerima suap atau yang menyuap, kita sebut mereka semua oknum karena nggak ada orang yang bener kan. Oknum-oknum ini sering memanfaatkan keadaan-keadaan yang ada demi kepentingan pribadi. Misal seperti yang saya bilang tadi, naik motor nggak pakai helm, nggak pakai spion, nggak pakai plat nomor, pakai knalpot racing, ditilang, lihat dendanya mahal kan, pelanggarannya banyak, nggak pakai helm, knalpot racing, kelengkapan berkendaranya nggak ada, itu kan bisa dikenakan pasal berlapis, 2-3 pasal biasanya yang saya tahu. Nah itu biasanya dendanya juga mahal. Gimana caranya biar mereka nggak perlu bayar denda semahal yang di peraturan, tapi motor mereka bisa dibawa pulang? Caranya ya oknum-oknum tersebut menawarkan, atau oknum yang ditilang tersebut minta tolong, berusaha untuk bisa membayar lebih murah ke oknum-oknum yang bertugas. Biasanya, Pak tolonglah Pak, saya A, saya B, bla 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 bla. Misal dari denda 1 juta jadi 200.000. Ya itu kan menurut saya apa ya, sangat disayangkan. Jadi dari situ juga sebenarnya kita dapat menyimpulkan sih bahwa yang salah itu nggak cuma orang-orang yang punya wewenang doang, tapi rakyatnya juga kadang mendorong adanya kasus-kasus korupsi. Contohnya dari hal-hal kecil aja, dari penilangan yang ada. Karena tadinya petugas, oknum-oknum tersebut nggak minta uang untuk masuk ke kantong sendiri, untuk masuk ke rekening pribadi, tapi mereka jadi kepikiran, wah saya nilang A nih, dendanya banyak, dia nggak mau bayar denda, dia kasih duit ke saya 200.000, lumayan bisa buat makan 2 hari atau 3 hari. Sebenarnya kan nggak 100% salah oknum-oknum yang menerima suap tersebut, tapi yang menyuapnya juga yang mendorong. Itu kalau contoh kecil. Kalau contoh besar apa? Ya mungkin dari lembaga-lembaga yang lebih tinggi. Melakukannya dengan siapa? Dengan perusahaan-perusahaan besar. Misalnya perusahaan besar memerlukan izin untuk ekspor impor, pemerintah nggak mengeluarkan karena nggak sesuai dengan regulasi. Caranya gimana supaya mereka bisa lolos, bisa mendapatkan izin yang ada walaupun nggak sesuai regulasi? Ya mereka mengupayakan ya dengan cara suap atau menyogok oknum-oknum tersebut supaya izinnya bisa keluar, supaya saat melakukan transaksi ekspor impor, saat melakukan perdagangan ekspor impor, mereka sudah sah, mereka sudah mempunyai izin yang telah dikeluarkan dari pemerintah. Hubungannya apa sama masa depan? Jelas, bangsa Indonesia akan terus mengalami keterpurukan. Bangsa Indonesia akan terus mengalami inflasi. Karena ya itu, pasti kalau sudah banyak yang korupsi, orang-orang yang ada yang tadinya tujuannya untuk memimpin bangsa Indonesia dengan baik dan benar, untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, menjadi tujuannya bukan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi, tapi gimana caranya saya bisa memperkaya diri, gimana caranya saya bisa kaya, gimana caranya saya bisa mendapatkan uang. Kalau seperti ini terus, bangsa Indonesia mau sampai kayak gimana? Mau hancur, mau sampai habis aset-aset yang ada di bangsa Indonesia, yang dimiliki Indonesia ini. Contoh, saya sebenarnya bingung ya, ada SMK mobil, ada juga mobil waktu itu tahun berapa ya saya lupa, ada Indonesia sudah mengeluarkan mobil listrik. Memang di dalam mobil listrik tersebut ada sedikit komponen yang bermasalah, tapi karena komponen yang bermasalah tersebut tidak digunakan lagi. Sebenarnya saya sayang sih, apakah karena tidak menghasilkan untuk mereka, apakah oknum-oknum yang ada di atas, oknum-oknum yang memiliki wewenang tersebut mikir, udahlah ngapain dipikirin banget, toh mereka kan nggak bayar apa-apa ke gua, malah gue yang harus ngeluarin biaya untuk pengembangan proyek ini. Itu kan menurut saya sayang banget ya, karena adanya oknum-oknum yang memikirkan diri sendiri,
dengan salah satu cara korupsi itu ya akhirnya bangsa Indonesia susah untuk maju. Tapi mobil listrik tersebut akhirnya dipakai di Malaysia. Dan waktu itu saya sempat baca-baca di media sosial juga, sebenarnya komponen yang bermasalah itu nggak bukan masalah yang berat, bukan masalah yang berarti, mudah untuk diperbaiki dan kemudian bisa beroperasi dengan normal, bisa jalan dengan normal dan dipakai. Karena menurut saya pada saat saya lihat itu desainnya bagus, nggak lihat dari mana-mana, mereka produksi sendiri, bikin dari nol, rangka bikin sendiri. Karena bikin mobil itu kan ada beberapa tahapan ya, dari rangka, aerodinamika, mesin. Kalau mobil listrik kan pakai baterai yang diperlukan, daya cas yang diperlukan, bobot, kelistrikan, dan masih banyak lagi. Kenapa nggak dikembangkan? Kenapa nggak dipakai? Padahal bangsa Indonesia jelas pada saat itu bisa memulai era mobil listrik duluan. Kenapa? Saya mau tahu. Kalau emang jawabannya karena itu kan mobilnya bermasalah, itu kan ada yang komponennya ada yang nggak bener, tapi buktinya ada yang pakai sampai sekarang. Bahkan diakui oleh, waktu itu saya lihat organisasi apa ya, saya lupa, tapi ya ntar bisa ditanyakan langsung ke saya. Kalau emang pengen tahu, saya bisa bantu cari tahu, atau kalian bisa cari tahu sendiri di internet ya. Yang saya tahu waktu itu mobil listriknya itu warna kuning. Kemudian bangsa Indonesia kalau seperti ini terus nggak akan pernah maju. Ingat pada zaman Pak Harto banyak yang muak katanya, sampai akhirnya meledak pada tahun 98 yang terjadi kerusuhan. Akhirnya Pak Harto mengundurkan diri dan terjadi pemilihan presiden. Tapi dari situ kita tahu sebenarnya zaman Pak Harto nggak buruk, emang tegas. Karena biasanya emang kalau yang dipimpin oleh militer itu biasanya akan tegas. Itu dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai watak tegas, disiplin, itu emang akan tegas untuk menegak sesuatu yang nggak bener. Tapi balik lagi, buktinya di zaman Pak Harto dolar cuma 2.000 atau 3.000 kalau nggak salah yang saya tahu. Terus bangsa Indonesia ini diakui sebagai macan Asia, diakui juga sebagai apa ya, kekuatan militer ya. Pada saat zaman Pak Harto itu kekuatan militer Indonesia sangat ditakuti ya, makanya bisa sampai mendapatkan julukan macan Asia. Kalau sekarang julukan Indonesia apa? Macan Asia yang tertidur. Kenapa tertidur? Indonesia punya potensi, Indonesia punya hal-hal yang diperlukan bangsa luar, tapi Indonesia nggak perlu impor lagi dari luar. Sebenarnya Indonesia bisa membuat, bisa mendapatkan kalau emang niat, kalau emang ada bantuan yang cukup dari pemerintah untuk mendukung proyek-proyek yang ada. Kemudian yang saya tahu itu setelah zaman Pak Harto, setelah Pak Harto turun, setelah Pak Harto lengser, setahu saya Indonesia itu mengalami inflasi kan, dolar langsung naik ke angka 5.000 kalau nggak salah.